tinggalkanlah, pisahkanlah gitu. Berpisah apanya tinggalkan. Pada akhirnya itu bertinggalkan. Ma tinggalkanlah olehmu. Berarti siapa subjeknya? Fi'il amr ya. Tinggalkanlah olehmu. Siapa subjeknya? Kamu. Gitu ya. Tinggalkan olehmu. Siapa yang harus meninggalkan? Kamu. Siapa kamu teh? Yang baca hadis ini. Siapa? Ya kita-kita. Ya. Dari Hasan itu seperti itu, mendapatkan dari Rasulullah oleh Hasan. Kemudian ini menjadi sebuah hadis. Ada yang meriwayatkan kejadian ini. Riwayatnya At-Tirmidzi, Nasa'i. Dan menurut Tirmidzi ini hadisnya Hasan dan Sahih. Tinggalkan olehmu. Jadi kamu, kalau kita semua jadi kita, masing-masing kita diperintah untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Jadi ini apanya? Apa? Jadi apa? Jadi noun. Ya? Enggak, kedudukannya dalam kalimat. Jadi, tinggalkan olehmu. Jadi siapa yang meninggalkan? Kamu ya, masing-masing kamu jadi kita. Berarti subjeknya siapa? Kamu. Apa yang harus ditinggalkan? Berarti jadi apa objek, maf'ul bi. Ya. Apa yang harus ditinggalkan? Jelas. Yaribuka. Ini yang riwayat ini yaribu. Riwayat yang lain ada yuribu. Ya. Yuribuka. Roba yaribu. Pernah mendengar roib? Pernah mendengar roib? Apa ya? Dalikal kitabu la roiba, bentuk kata bendanya. Ini bentuk fi'il. Ya. Jadi yaribu, apa-apa, sesuatu, perkara, boleh terjemahkan. Ya, si apa-apa itu. Ya. Perkara yang mana yang harus ditinggalkan? Yaribu, yang membuat ragu si perkara itu. Kepada siapa? Kepadamu. Ya. Tinggalkan perkara yang membuat kamu ragu. Jadi ada perkara yang satu saat kita itu ragu dengan perkara itu, dengan hal itu, ragu. Kemana meninggalkan tuh? Kita mau kemana? Pindahnya kemana? Kakak tadi meninggalkan, harus pindah kemana? Ila mala yaribuka, pindah ke perkara yang tidak meragukanmu, alias pada perkara yang membuatmu yakin. Gitu, ya. Pindahlah atau tinggalkanlah perkara yang membuatmu ragu ke tempat, ke perkara yang membuat kamu yakin atau yang membuat kamu tidak ragu. Gitu Bu matanya. Sekali lagi, ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nah, ini hadisnya Hasan Sahihun. Apa maksudnya Bu kalau begini? Ya Hasan tapi Sahih. Nah, ini kalau hadis Hasan itu berarti ada sesuatu di perawi. Perawinya tidak tamu dhabti. Khafifud dhabti. Hanya itu saja. Hafalannya kurang kuat gitu ya si perawinya. Tapi yang 5-nya kan syarat hadis sahih itu 5. Perawinya adil. Adil itu tidak melakukan kesalahan. Soleh lah gitu Bu ya. Nah, kemudian salah satu dari yang 5 itu adalah hafalan. Ini hafalannya bukan pernah hafal, hanya ya kadang-kadang tidak mungkin gitu hafalannya. Hafalan dari basic si perawi itu. Tapi sahih. Kenapa? Berarti ada jalur lain, ada Tirmidzi, ada Nasa'i. Nah, maka terangkat hadis itu. Kalau yang ada cacat gitu ya, dalam tanda kutip cacatnya apa? Tadi kan perawinya ringan, lemah hafalannya.
Tapi karena ada dua jalur jadi terangkat, maka jadi sahih. Sahih apa? Sahih la lidzatihi. Istilahnya itu istilahnya. Nah, sekarang secara sanad bisa enggak yang hasan diamalkan diterima secara sanad bisa diterima? Bisa. Berarti kategori hadis yang makbul, diterima untuk diamalkan. Maka matanya dan sanadnya apabila bisa diterima maka bisa diamalkan hadis ini. Hadis perintah meninggalkan sesuatu yang meragukan, pindah ke hal yang tidak meragukan atau yang meyakinkan kita. Memang suka kita ragu? Sok ragu? Oh, sok. Di mana biasanya ragu tadi? Hal-hal apa biasanya ibu-ibu ragu-ragu? Dalam sholat apa biasanya tadi? Tilu atau apa? Kita ngadep deui atau tahiyat gitu kan, pernah ya kita seperti itu. Nah, masa sholat harus ngomong, masa harus nanyakan ke saya ini saya 3 atau 4. Nah, pasti Bu, pasti di saat kita ragu ada yang yakin. Di sisi itu pasti ada yang yakin di saat itu. Apa yang yakin Ibu, itulah yang dijadikan keputusan saat itu. Pada saat kita berdiri, ulang-ulang berapa detik gitu. Ya. Yang membuat ragu yang mana? 3 atau 4? Nah, andai kata 4 yang meragukan, tinggalkan yang 4. Nah, itu contoh-contohnya. Ya. Tinggalkan yang 4, berarti kita tuju atau menuju pada yang yakin. Itu ya, yakinnya kita berarti bangkit lagi salatnya. Nah, di mana Bu tempat ragu itu? Di mana adanya tempat keraguan itu? Di hati. Ya. Hati itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan beberapa istilah. Yang pertama hati Bu, hati, ayah hati. Ketika nyebut hati, orang mah karena nampu hati mah udah digoreng gitu ya. Tapi kalau menyebut hati bukan gitu ya Bu. Nah, ya, kalau hati yang seperti yang digoreng itu namanya kabid. Kabid. Di kita juga kabid. Bentuknya gitu dan gumpalan darah gitu ya. Nah, kabid dari segi physically kabid. Dari segi sifat kolom. Nah, suka bolak-balik. Sehingga tadi karena kemana kita juga tilu apa gitu ya. Karena kita padahal dari awal panjang gitu ikut ya mengikuti sholat kita itu. Tapi bukan di mana belok nah ya teh. Karena kita satu saat konsentrasi, saat yang berikutnya tidak konsentrasi. Jadi, gitu bolak-balik. Dari segi sifatnya hati itu suka bolak-balik. Kamar dia resep bisa, ujuk-ujuk resep gitu, ya kan gitu. Itulah sifatnya. Kemudian dilihat dari segi tempat apa hati itu, tempat keluarnya, niatan, maksud, apa yang kita inginkan, keinginan, itu sodrun. Sodaro yasud itu terbit, keluar. Kita mau atau tidak mau melakukan sesuatu tuh pasti tidak keretegna dari sodrunnya. Sodrunnya, tempat keluar. Itikan kita, keinginan kita, maksud kita. Dari segi makna hati itu fungsinya untuk apa Bu hati? Berpikir, mempertimbangkan, merasakan, itu fuad. Ya. Fuadun. Di dalam fuad itu ada nurani, ada cahaya, sehingga walaupun kondisi bagaimana tapi dia bertahan. Apa sih yang bertahan? Ada nur, ada cahaya, makanya disebut nurani. Nurani itu dari nur, nurani, bercahaya.
terus tercahayai oleh petunjuk-petunjuk Allah sehingga dia kuat memegang yang harusnya dipegang. Itu ada nurani, tercahayai gitu hatinya. Jadi ada apa Bu? Ada kabid, ada qalbun, ada sodrun, ada fuad. Fuad, fuad, Hamzah, fuadun. Semuanya dalam Al-Quran dipakai, kecuali kabid. Kabid mah dalam hadis. Ya. Di Al-Quran hanya 3 saja. Dan masing-masing menunjukkan sifatnya ya ketika dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, syarah hadisnya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah. Dari jalur anak perempuan. Anaknya siapa? Fatimah dan pasangannya Ali. Itu namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, menjadi cucu Rasulullah tapi dari jalur anak perempuan, disebutnya Sibt. Tadi ada Sibt ya, tadi ada ini. Jadi ini ada siapa Abu Muhammad itu Hasan. Siapa Hasan itu? Sibti Rasulillah. Siapa Sibti Hasan itu? Raihanah. Ya, Raihanah ini semuanya badal, Bu, badal. An Abi Muhammadin. Siapa Abu Muhammad tuh? Hasan bin Ali. Siapa juga Abi Muhammad teh? Sibti Rasulillah. Siapa juga dia? Raihanah radhiyallahu anha. Raihanatihi, kesayangannya Nabi. Hiknya kepada Nabi. Domirnya. Sedangkan cucu dari anak laki-laki disebut hafid. Hafidnya bukan dengan zo, tapi dengan dal. Dengan dal. Di ayat apa? Banina wa hafadatan. Anak cucu. Banin untuk anak, hafadah cucu. Gitu. Nah, di ayat tersebut diambil yang umum. Kalau untuk menggambarkan sesuatu yang general menggunakan mudzakkar dari pihak laki-laki ya, cucu dari laki-laki, dari anak laki-laki itu namanya hafid, hafadah. Banina wa hafadatan, nanti dalam ayat di clue-nya aja dicari. Banina, kalau ada yang sempat buka, terima kasih. Banina wa hafadatan, hafadah itu adalah cucu. Nah, kemudian Al-Hasan, berarti ini rawi pertamanya adalah Hasan, ya, sahabatnya adalah Hasan. Memiliki nama kunyah atau tebu disetri, padahal tak ada disetri beli di angos kunyah. Tapi ada sanyo, kayaknya tadi baca sanyo. Ini mah khawatir aja, pilih dianggap kunyah. Kunyah, kunyah itu nama panggilan kehormatan. Nah, biasanya ada rumusnya Bu, kunyah itu di kalangan budaya Arab. Di bahasa budaya Indonesia duka, namanya kunyah seperti semana. Anu nganggo abu atau napi umu, abu atau umu, Abu Bakar, itu kunyah. Abu Bakar, namina masah, Abu Hurairah, namina siapa? Ya, nah, Ummu Salamah. Itu adalah nama kunyah sebagai bentuk penghormatan. Kalau Nabi punya kunyah tidak? Abu Qasim. Abu Qasim. Siapa Qasim? Anaknya. Biasanya disandarkan pada anaknya. Anak yang mana? Tidak mesti anak tertua. Tidak mesti anak tertua. Anak pertama Nabi siapa? Qasim ya. Tapi tidak harus berarti. Secara teorinya tidak harus selalu anak pertama. Tapi biasanya kalau yang sudah punya apa ya Bu ya, budaya ke sana pasti dari anak pertama. Tapi kalau awal-awal mah biasa weh, pas hadinakeun lingkungan segala macam misalnya mengarahkan gitu ya pada budaya yang baru lah, misalnya kita terbentuk dengan kajian-kajian, maka kita menamakan dirinya yang tadinya namanya sekarang Ummu siapa gitu ya. Abu Hanifah. Siapa di Garut Abu Hanifah? Di Garut ada Ustadz terkenal Abu Hanifah.
Pimpinan Darul Arkom. Siapa bu? Ya terus ngantur kan enak. Kamu kesana para putra perempuan Teh Hanifah, Teh Hanifah. Sanya miskun apa proposa miskun? Khitamu misk. Kayu bidara yang bisa jadi bahan untuk pewangian. Abu Hanifah ya pamisun sebenarnya. Punggur di Garut Abu Hanifah. Karena putra no agengna Hanifah. Teh Hanifah. Jadi pas Abu Hanifah yang sudah nama populer sebelumnya. Nah itu ya. Jadi ini sedikit namanya juga syarah. Jadi diterangkan segala sesuatu agar jadi paham itu terhadap kandungan sebuah hadis. Ya, selain pada matanya juga sanad-sanadnya. Kemudian, nah, Hasan juga adalah cucu Nabi yang harusnya ini yang ke bawah, tapi ini tadi urutannya tidak diurut lagi. Punya atau Nabi menyipati Al Hasan, cucu yang tadi, cucu yang Hasan dulu, saya dulu Bu. Hasan ya, yang terbesar Hasan. Dengan As-Sayyid. Sayyid. Pernah dengar Bu Sayyid? Ya. Apa Bu arti Sayyid? Pemimpin. Ya. Sayyidina Wahabibana biasanya gitu ya, apa pemimpin kita. Absolut adalah pemimpin kita, pemimpin agama. Didasarkan pada hadis ini. Hadisnya dari Abu Dawud Tirmidzi. Dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Thahir, hadis ini sahih. Inna bani hadza sayyidun. Begitu kata Nabi berkaitan dengan Al-Hasan. Nabi menyatakannya ibni, tidak si beti lagi. Gitu ya. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, pemimpin. Jadi Nabi sejak kecil gitu sudah memberi jadi doa dan ini terwujud gitu. Wa inilah arju dan semuanya aku berharap, berarti belum menjadi pemimpin, tapi sudah Nabi bahasa orang Musak di menamakannya atau ya menyebut-nyebutnya sayyid ya potensinya untuk sebagai doa. Kenapa Nabi menyatakannya seperti itu, sayyid? Inilah arju, aku benar-benar berharap bahwa Nabi itu punya harapan pada cucunya. An yuslihallahu bihi baina fi'ataini min ummati. Pada dasarnya yang memberikan perdamaian itu Allah, tapi bihi melalui dia. Kan perdamaian itu ada, tapi harus ada wasilah. Orang yang bisa mendamaikan, yang pada hakikatnya Allah yang mendamaikan. Tapi bihi melalui Al-Hasan itu. Siapa yang mendamaikan baina fi'ataini antara dua kelompok min ummati dari umatku. Kalau nanti umatku ada bertikai, ada perselisihan paham, aku berharap sekali cucuku ini nanti tampil menjadi pemimpin. Begitu. Ibu juga boleh berdoa itu pada anak-anak itu. Ya. Sebagaimana Nabi inna bni hadza sayyidun. Anakku ini adalah seorang pemimpin, gitu ya. Dia yang menyelesaikan masalah, dia yang tampil menjadi juru damai. Mau kan Bu ya punya anak kita? Berarti anak kita yang bisa juru damai itu bukan sembarang orang, pasti yang paham ilmu berdamai, ibu mendamaikannya. Apa yang menjadi rujukan mendamaikan? Ya bagi kita yang paling tinggi Quran Sunnah. Ya, bagaimana ini yang sudah bertikai
bertahun-tahun, harus apa, harus bagaimana. Minimal kita, yuk, salam aja, assalamualaikum. Nah, itu kan ngerti. Kalau tidak punya ilmu, ya tidak punya bahan untuk mendamaikan. Wala'allallaha an yusliha bihi baina fi'ataini minal muslimina azimataini. Dan mudah-mudahan Allah juga nanti yang akan memberikan atau memberi perdamaian bihi, tetap melalui gitu ya, al-hasan baina fi'ataini, bahkan ini walaupun nanti skupnya lebih besar. Kalau tadi antar keluarga, antar suku, sekarang antar komunitas, antar negara, antar kelompok, orang kafir, orang muslim, bisa seperti itu. Mata ini dua kelompok besar, berarti semakin dunia semakin tinggi, semakin besar. Itu harapan Nabi kepada Al-Hasan. Pelajaran dari sini apa, Bu? Boleh kita mendoakan anak kita seperti ini, ya, karena Nabi juga berharapnya begitu. Nah, ini apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan benar-benar terjadi, di mana setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kan Ali kan terbunuh ya, Al-Hasan dibaiat untuk menjadi khalifah setelahnya. Akan tetapi ia mengalah karena kenapa Ali dibunuh? Ada apa? Muawiyah. Berarti ada konflik. Siapa yang mendamaikan pada hakikatnya? Hasan itulah. Mengalah padahal harusnya misalnya diberikannya kepada Hasan sebagai anaknya, tapi Hasan mengalah dengan memberikannya kepada Muawiyah. Untuk apa? Ya pasti Hasan juga dengan pertimbangan, dengan kecerdasannya, dengan ketawaduannya, kewaroannya, dia ingin berdamai. Sekiranya kan sekarang ada tuh yang begitu. Ini haknya, tapi orang akan chaos terus gitu misalnya. Saya mundur, serahkan kepada yang siapa tahu itu lebih tepat agar misalnya tentu menjadi lebih baik. Tentu saja Bu ya, Hasan bersikap seperti itu dengan segala ya pertimbangannya untuk menjadi lebih baik, memperoleh kebaikan yang banyak. Itu Bu ya salah satu sejarahnya Hasan bin Abi Thalib ketika punya perang. Berarti ini di negara ya lebih tinggi lagi, lebih besar lagi skopnya. Nah, secara sifat, secara Hasan itu kakaknya. Kalau lihat di beberapa sejarah, Bu ya, di buku-buku sejarah, cerdas, tenang, Hasan itu. Karena bisa jadi doa tadi ya, Bu, dari Nabi karena dia akan menjadi pemimpin. Maka dibanding dengan Husain gitu ya, secara itunya lebih ya karena lebih tua juga, biasanya suka ada kelebihan lah secara umumnya, secara lumrahnya. Tapi Husain, nah nggak tahu itu asalnya pasti ada. Untuk kaum Rafidhah Syiah lebih mengutamakan Husain. Gitu. Maka ketika Husain meninggal itu kesedihannya lebih mendalam daripada Hasan, bahkan daripada Rasulullah sendiri. Itulah cerita ya tentang siapa Hasan dan siapa Husain. Dua-duanya cucu Nabi. Kalau melihat dari segi urutan usia ya Hasan. Kemudian yang tadi pernah didoakan khusus Hasan. Berarti ada lebih itulah Hasan. Bukan berarti Husain tidak. Ya, itu banyak ya feeling orang tua itu suka ada ya, mengutamakan kalaulah ini kesedihan yang mendalam ketika Husain di Karbala, mereka menjadikan peristiwa ini sebagai alasan, karena jika seandainya mereka alasan kesedihan itu menjadi alasan bahwa lebih berpihak kepada Husain. Seandainya mereka jujur dalam penghormatan pada Ahlul Bait, supaya Ahlul Bait itu adalah keturunan Rasulullah, misalnya mereka akan mengutamakan Hasan. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Syiah tidak mengutamakan Hasan. Ya.
karena itu ada latar belakang sejarah. Kemudian yang satu lagi yang belum dijelaskan, Raihanah. Raihanah. Namanya sudah kenal ya di sekitar kita, Raihan. Oleh kita sudah dipakai nama Raihan. Ada dalam Al-Quran nggak? Istilah Raihan ada dalam Al-Quran. Nama Al-Quran di surat apa? Raihanah wajah Ar-Rahman. Yang mana Bu? Sebibu yang mana Ar-Rahman? Bukan Ar-Rahman ya? Raihan. Raihanu wa jannatun na'im. Farauhun wa raihan. Ya, ada dalam Al-Quran. Nah, Rasulullah menyifati kedua cucu. Nah, ini kedua-duanya dengan raihan, raihanah. Ya, hadisnya ini Bu. Huma, kata Rasulullah, ini hadisnya dari Bukhari dan Tirmidzi. Huma, keduanya bagi Nabi itu anak Ali, anaknya Fatimah, Hasan dan Husain, raihanataya minat dunia, wewangian, apa nama, namanya harum, senang lah gitu. Dengan harum itu senang, bahagia, membahagiakan cucu itu kepada Nabi. Disebutkan raihanataya minat dunia. Keduanya adalah wewangian, kesenangan saya di dunia. Itu ya, sekilas ini tentang perawi. Nah, Utsaimin menafsirkan atau mensyarahkan raihanah itu tilka zahratut thayyibatu raihah, bunga yang harum aromatnya. Itu ya, Utsaimin. Itu bunga yang harum aromanya itu namanya raihan. Dalam Al-Qur'an wewangian oleh Utsaimin dimaknai bunga yang harum. Tapi intinya adalah sebetulnya itu adalah tasbih balik. Tasbih Bu. Keduanya Hasan dan bagaikan wewangian. Yang saya dengan wewangian itu nyaman, senang. Itu kan ketika orang dalam suasana wangi rasa. Maka Nabi itu begitu bahagianya mendapatkan cucu Hasan dan Husain. Nah, selesai lagu tentang Hasan. Selanjutnya berkaitan dengan hadis. Bu, sekali lagi tolong ditinggal. Nah, diulang lagi makannya Bu. Habis itu aku hafal. Jaga, aku jaga. Pak Mas. Segitu. Da ma yaribuka ila mala yaribu. Nah, kalau secara terjemah sudah. Nah, ini matan hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Dalam bahasa Arab ada istilah jawami'ul kalim. Non Bu, saeutik patri gitu bahasa Sunda. Apa? Singkat padat. Kalimat ini singkat padat. Ulama hadis menjadikan hadis ini sebagai kaidah fikih. Jadi ini ditarik saja oleh ulama fikih. Ketika seseorang dalam kondisi ragu, jawabannya etak. Sekaligus jadi kaidah. Karena relate gitu dengan masalah-masalah fikih hadis ini. Jadi ulama fikih menarik menjadi sebuah kaidah. Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Misalnya dilaporkan atau curhat seorang, saya ragu apakah haji kemarin itu
diterima atau tidak, gitu ya. Terus Bu yang menghukum pikiran kita. Bisa jadi Ustadz itu hanya menjawab, nggak jadi buka ilama lah jadi buka. Tinggalkan yang meragukan. Gitu. Atau apalah gitu, bisa jadi sebuah solusi gitu. Sebuah jawaban, sebuah ungkapan. Karena apalagi ini sudah jadi kaidah. Dan kaidah ini inti dari sifat warok. Salah satu sifat akhlak mulia seorang muslim itu adalah warok. Apa? Hati-hati dan menjauhi hal yang meragukan. Itu namanya warok. Sanes warok bahasa Sunda. Don warok. Warok itu hati-hati. Aktif ya. Menjauhi hal yang meragukan. Kita juga boleh, Bu, mengimplementasikan ini. Kalau ibu sedang ragu, sedang ini galau, dah, nah jadi bukan. Tinggalkan yang ragu. Apa yang membuatmu yakin? Udah, itu yang pegang. Udah, itu. Gitu. Jadi solusi. Ya. Bukan saja sebagai matan hadis, tapi menjadi kaidah. Dan juga secara makna adalah inti dari sifat warok, yaitu hati-hati menjauhi hal yang meragukan. Rasa tasmaya, rasa encan. Bagaimana gitu? Ya, nah ibu dalam kebingungan harus jujur. Iya, jangan-jangan gitu ya. Anggapnya keraguan. Ada nggak Bu yang keraguan? Pura-pura ragu? Mungkin nggak Bu? Oh, kita suka pura-pura ragu. Ya, bagi yang alibi pura-pura ragu. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa ke ayat. Lupa lagi. Oh, kalau sudah dihadapkan pada meja hijau, lupa jadi amnesia. Gitu ya. Warok. Nah, Bu, berkaitan dengan hadis ini kan ini diriwayatkan oleh siapa Bu tadi? Hasan ya. Hasan